Di sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi, tinggal seorang gadis bernama Sekar, 27 tahun, yang dikenal pendiam dan tidak terlalu banyak bergaul. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, Sekar tinggal sendirian di rumah panggung tua peninggalan orang tuanya. Ia menghabiskan hari-harinya meracik sambal terasi khas ibunya yang legendaris, pedas, pekat, dan punya aroma khas udang yang menggugah selera. Sambal itu dulunya hanya dibuat untuk keluarga, tapi setelah kepergian sang ibu, Sekar mencoba menjualnya secara online. Tak disangka, sambal terasinya meledak di media sosial. Dalam waktu 3 bulan, pesanan datang dari Jakarta hingga Medan. Namun meski usaha kecilnya berkembang, Sekar tetap merasa sepi. Ia sering merasa bahwa kesuksesannya terasa hampa tanpa seseorang yang bisa diajak berbagi. Sampai suatu hari, ada pesan masuk lewat akun Instagram sambelnya. Isinya sederhana, "Mbak, sambelnya enak banget. Saya jadi ingat sambal buatan ibu saya yang sudah meninggal. Terima kasih ya sudah bikin sambal seenak ini." Pengirimnya seorang pria bernama Jaka, tinggal di Yogyakarta. Tidak seperti pelanggan lain, Jaka tidak memesan sambal dalam jumlah banyak, tapi setiap bulan ia memesan 1 atau 2 botol, lalu selalu mengirimkan pesan yang bernuansa nostalgia. Ia bercerita bahwa ibunya dulu suka membuat sambal sendiri dari bahan segar yang dibeli langsung di pasar. Saat ibunya wafat, tak ada lagi yang bisa menggantikan rasa sambal itu, hingga ia mencoba sambal Sekar. Awalnya Sekar hanya membalas singkat. Tapi lama-lama mereka bertukar cerita lebih banyak, tentang pasar tradisional, tentang ikan asin favorit, hingga kenangan masa kecil yang dibumbui aroma terasi. Setiap malam, percakapan mereka semakin dalam. Dan tanpa sadar, Sekar mulai menunggu-nunggu notifikasi dari Jaka. Suatu malam, Jaka menulis, "Kalau saya main ke Banyuwangi, boleh nggak saya mampir ke dapur sambal Mbak?" Sekar terdiam cukup lama sebelum membalas, "Boleh. Tapi harus bawa terasi sendiri ya. Biar kita adu sambal." 3 minggu setelah percakapan mereka malam itu, Sekar masih menyimpan keraguan. Dalam benaknya, pertemuan dengan Jaka terasa seperti sesuatu yang jauh dari logika. Mereka hanya bertukar pesan. Belum pernah bertatap muka. Tapi, entah kenapa, setiap kali membaca pesan-pesan dari Jaka, hatinya terasa lebih hangat dari biasanya. Pada suatu pagi yang mendung di Banyuwangi, sebuah motor berhenti di depan rumah Sekar. Lelaki berkemeja denim dan bertopi hitam turun sambil menenteng kantong plastik berisi terasi. Dia senyum-senyum canggung, lalu berkata, "Saya Jaka. Ini terasi dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Katanya Mbak Sekar mau adu sambal?" Sekar tertegun beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Masuk, Mas. Dapurnya di belakang. Tapi kalau sambal saya menang, Mas harus bersihin cobek." Mereka pun mulai meracik sambal masing-masing. Jaka dengan gaya khas Yogya lebih banyak gula Jawa, lebih sedikit cabai. Sementara Sekar dengan gaya Banyuwangi yang garang terasi dibakar dulu, cabai direbus, dan sambal diulek sampai keluar aroma asap yang menusuk hidung. Saat sambal jadi, mereka saling mencicipi sambal satu sama lain dengan nasi hangat dan ikan asin goreng. Sekar tertawa kecil waktu melihat ekspresi Jaka kepedasan. "Ini sih bukan sambal, ini dendam," ujar Jaka sambil minum air putih cepat-cepat. "Tapi nagih, kan?" balas Sekar sambil menahan tawa. Setelah makan siang, mereka duduk di beranda rumah Sekar. Angin sore bertiup pelan, mengayunkan tirai bambu dan membawa aroma sambal yang masih menempel di jari mereka. Sekar mulai bercerita tentang ibunya yang dulu sangat sabar, yang mengajarkan cara mengolek sambal dengan hati-hati, seperti merawat perasaan orang lain. Jaka juga bercerita bahwa ia sempat patah hati setelah batal menikah 3 tahun lalu. Sejak itu, hidupnya berputar di kantor, perjalanan kerja, dan memasak sendiri di rumah agar tetap merasa hidup. "Awalnya saya beli sambelmu buat nyoba-nyoba. Tapi makin lama, saya nunggu-nunggu botol itu datang setiap bulan. Rasanya kayak nunggu kabar dari rumah," ujar Jaka pelan. Sekar diam. Ada sesuatu dalam cara Jaka berbicara yang membuat hatinya tergerak. Bukan karena rayuan, tapi karena kejujuran yang terasa tulus. Sore itu, sebelum pulang, Jaka mengeluarkan 1 botol kecil sambal buatannya. "Kalau Mbak Sekar nggak keberatan, ini sambal versi saya. Nggak pedas, tapi katanya cocok buat yang hatinya pernah luka." Sekar tertawa. "Nanti saya coba. Tapi kalau enak, Mas harus balik lagi ke sini." Jaka tersenyum, lalu mengangguk. "Deal?" Saat motor Jaka menjauh dari halaman rumah,
Sekar berdiri di ambang pintu. Tangannya masih memegang botol kecil sambal buatan Jaka. Di hatinya, untuk pertama kalinya sejak lama, muncul rasa baru, harapan. 3 minggu setelah pertemuan mereka, Sekar mulai terbiasa dengan kehadiran Jaka. Meski tak setiap hari bertemu, mereka rutin berkabar entah lewat video call saat Jaka sedang istirahat makan siang, atau saling berbagi resep baru lewat pesan WhatsApp. Bagi Sekar, ini adalah sesuatu yang baru. Hubungan yang tumbuh tanpa paksaan, tanpa drama, dan yang terpenting, dengan sambal sebagai bahasa cintanya. Suatu malam, Sekar mengajak Jaka makan malam di rumah. Ia sengaja menyiapkan menu spesial, ayam goreng kampung, lalapan segar, nasi hangat, dan tentu saja sambal terasi dengan resep warisan ibunya. Saat Jaka duduk di meja makan, matanya langsung tertuju pada cobek batu besar yang tampak tua namun masih sangat kokoh. "Ini cobek legendaris itu ya?" tanya Jaka sambil menunjuk. Sekar tersenyum. "Iya. Ini warisan dari ibu," katanya, "selama cobek ini masih dipakai, sambalku akan tetap punya rasa rumah." Jaka mengangguk, lalu menyendok sambal dan mencicipinya dengan lahap. Rasanya tetap nendang. Tapi, ada yang beda. Sekar mengernyit. "Beda apa?" "Entah ya. Rasanya kayak lebih kalem. Biasanya sambalmu itu kayak tamparan keras. Sekarang, lebih kayak pelukan ibu-ibu yang sayang anaknya." Sekar tersipu. Ia tahu alasannya. Hari itu, ia mengolek sambal sambil mengingat semua kenangan tentang ibunya, tentang bagaimana ibunya dulu sering menangis diam-diam di dapur saat bapaknya pergi tanpa kabar, lalu kembali seolah tak terjadi apa-apa. Sambal jadi tempat ibu menyalurkan emosinya. Pedas, tapi penuh kasih. Setelah makan malam, mereka duduk di belakang rumah, di dekat pohon jambu air yang mulai berbunga. Sekar mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku belum cerita banyak tentang keluargaku, ya?" Jaka menoleh, menatap Sekar serius. "Ibuku meninggal 2 tahun lalu. Bapakku pergi sejak aku masih SMP. Aku dibesarkan sama ibu dan nenek. Sejak kecil, dapur adalah tempat paling aman buatku. Tempat ibu bisa menangis tanpa takut dihakimi. Tempat aku bisa belajar mengolah rasa, bukan cuma bahan." Jaka terdiam. "Sama, aku juga punya luka dari keluarga. Tapi bedanya, aku nggak punya tempat untuk menyalurkan itu semua. Mungkin itu sebabnya aku selalu merasa sambal buatanmu menyembuhkan." Malam itu, tanpa banyak kata, mereka tahu bahwa rasa yang sedang tumbuh di antara mereka bukan sekadar kagum atau suka. Tapi keterikatan karena luka yang mirip, dan harapan yang sama, menemukan rumah. Sebelum Jaka pulang, Sekar memberinya sesuatu yang tak biasa, sepotong cobek kecil dari batu, peninggalan neneknya. "Pakai ini kalau kamu bikin sambal sendiri di rumah. Cobek ini nggak akan bisa bohong. Kalau hatimu lagi nggak beres, rasa sambalnya pasti aneh." Jaka menerima dengan kedua tangan. "Kalau suatu hari sambalku nggak enak, berarti aku harus kesini lagi buat ngebenerin hatiku." Sekar tertawa kecil. "Iya. Atau mungkin, kita bikin sambal bareng aja sekalian." Di tengah malam yang sunyi, suara jangkrik bersahut-sahutan dari kebun belakang. Jaka melambaikan tangan sebelum naik motor, dan Sekar berdiri di ambang pintu dengan senyum yang sulit disembunyikan. Ia tahu, cinta tak harus datang dengan pesta besar atau janji manis. Kadang, ia datang lewat sebotol sambal, sepotong cobek batu, dan 2 hati yang saling mengerti bahasa rasa. Suatu pagi yang cerah, Jaka menelepon Sekar. Suaranya terdengar ceria, tapi juga gugup. "Kar, kamu sibuk nggak akhir pekan ini?" "Nggak sih, kenapa?" jawab Sekar sambil merapikan rak bumbu warung. "Aku mau kenalin kamu ke keluargaku. Bapak dan ibu datang dari Banjarmasin, nginap di rumah kakakku di Jogja." Sekar terdiam sejenak. Rasanya seperti uap sambal yang terlalu pedas langsung menyembur ke wajahnya. "Serius, Jak?" "Iya. Mereka udah lama pengen kenal kamu. Apalagi sejak mereka tahu kamu jualan sambal. Ibu jadi penasaran katanya, mau nyobain sambalmu." Sekar tersenyum tipis. "Ya udah, nanti aku siapin yang paling spesial." Akhir pekan tiba. Sekar datang mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua, rambutnya disanggul rapi. Ia membawa 1 keranjang berisi sambal dalam botol kaca, serta cobek kecil sebagai hadiah untuk Ibu Jaka. Di rumah kakak Jaka,
suasana ramai. Ibu Jaka, Bu Rukmini, adalah perempuan berwibawa dengan sorot mata tajam dan rambut disanggul ketat. Ayahnya, Pak Mahmud, lebih kalem, tapi sekali bicara, nadanya dalam dan tegas. Mereka menyambut Sekar dengan ramah, tapi Sekar bisa merasakan aura selektif dari Bu Rukmini. Seakan-akan, ia sedang diuji dari atas kepala sampai ujung kaki. Wah, kamu cantik ya. Lulusan mana, Sekar? Tanya Bu Rukmini saat mereka duduk di ruang tamu. Saya nggak sempat kuliah, Bu. Setelah ibu saya meninggal, saya langsung fokus bantu usaha warung sambal kami, jawab Sekar jujur. Bu Rukmini mengangguk pelan, menahan komentar. Tapi matanya sempat menatap Jaka seolah berkata, kamu yakin? Untuk mencairkan suasana, Jaka mengajak semua ke meja makan. Di sana, Sekar mengeluarkan 2 jenis sambal, sambal terasi original dan sambal mangga muda. Pak Mahmud mencicipi sambal pertama dan langsung mengangkat alis. Ini enak sekali. Bu Rukmini pun mencobanya, lalu meletakkan sendoknya dengan pelan. Kamu pakai terasi dari mana, Sekar? Dari Cirebon, Bu. Tapi saya fermentasi ulang sendiri selama 2 minggu. Dulu ibu saya yang ajarkan. Tiba-tiba, Bu Rukmini menegang. Ia mengambil 1 botol sambal, membaca label kecil di bawahnya, lalu mendongak. Nama ibumu siapa, Sekar? Sekar terdiam. Ia tak menyangka pertanyaan ini akan datang begitu cepat. Ibu saya, almarhumah Bu Sri Wulandari. Wajah Bu Rukmini seketika berubah. Jaka yang duduk di sebelah ibunya ikut gelisah. Kamu anaknya Sri Wulandari? Ulang Bu Rukmini dengan suara lebih tinggi. Yang dulu punya warung sambal di Pasar Prawiro Taman? Iya, Bu. Ibu tahu beliau? Jaka tampak bingung. Ia belum pernah mendengar nama itu dari ibunya. Tapi Sekar tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Bu Rukmini menghela napas panjang. Dulu, sekitar 25 tahun lalu, aku juga jualan sambal. Warung ibu kamu yang jadi sainganku paling berat. Bahkan, katanya dia pernah mengubah resep sambal keluarga kami yang diwariskan turun-temurun. Kami percaya hanya keluarga kami yang tahu resep itu, tapi entah bagaimana, ibu kamu bisa buat sambal yang hampir identik. Sekar tertegun. Jaka langsung menimpali, tapi, Bu, mungkin itu cuma kebetulan. Atau ibu Sekar memang menemukan sendiri cara serupa. Namun Bu Rukmini terlihat tersinggung. Ia berdiri dari kursi, berjalan ke dapur, dan mengambil sebuah cobek tua dari lemari kaca. Lalu menunjukkannya ke Sekar. Kamu tahu bentuk ini? Sekar mengangguk pelan. Cobek itu identik dengan milik ibunya. Ibu saya punya yang seperti ini. Persis bentuknya, gumam Sekar. Pak Mahmud menengahi dengan suara tenang. Rukmini, jangan-jangan dulu ada kesalahpahaman. Mungkin bukan pencurian resep. Bisa jadi ibu Sekar dan kamu justru punya garis keturunan yang sama. Seketika, suasana jadi canggung. Jaka menatap Sekar, mencoba tersenyum walau bingung. Sekar menggenggam ujung keranjang sambelnya, lalu berkata pelan, kalau memang ada sejarah rumit di balik ini, saya minta maaf, Bu. Tapi yang saya tahu, saya tidak mencuri apapun. Saya hanya menjaga rasa yang diajarkan ibu saya. Bu Rukmini menatapnya dalam-dalam. Lalu tanpa kata, ia kembali duduk, mencicipi sekali lagi sambal Sekar, dan kali ini, tak berkata apa-apa. Hanya mengangguk kecil, entah tanda setuju atau diamnya keraguan. Malam itu, Sekar pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tentang ibunya. Tentang sambal. Dan tentang masa lalu yang ternyata masih menyimpan bara. Namun satu hal pasti, rasa tak pernah bohong. Jika benar ada luka lama, maka hanya lewat rasa sambal yang jujur, semuanya bisa perlahan sembuh. 3 hari berlalu sejak pertemuan Sekar dengan keluarga Jaka. Meski tak ada pertengkaran besar, Sekar merasa ada tembok tak kasat mata antara dirinya dan Bu Rukmini. Seolah sambal yang harusnya mempererat, justru menguak luka lama yang belum sembuh. Namun Jaka tetap optimis. Ia sering mengirim pesan penyemangat ke Sekar, bahkan sesekali mengirim foto sambal Sekar yang disantap keluarganya diam-diam. Tapi Sekar tahu, itu belum cukup. Sampai suatu sore, sebuah pesan masuk ke HP Sekar. Dari nomor tak dikenal. Sekar, ini Rukmini. Bisa kita bertemu? Di Pasar Prawiro Taman.
tempat warung ibumu dulu. Sekar tertegun. Ia membalas singkat, saya siap, Bu. Sore itu, Sekar datang mengenakan pakaian sederhana. Di pasar yang kini sudah ramai kios modern, ia melihat sosok Buruk Mini berdiri di depan kios kosong yang sudah lama tak terpakai. Di tangannya ada tas kecil, dan di wajahnya bukan amarah, tapi kelelahan. Tempat ini dulu medan perang kami, ujar Buruk Mini tanpa basa-basi. Ibu Musri dan aku, setiap pagi datang lebih pagi dari yang lain, demi rebut pelanggan pertama. Sekar mengangguk pelan. Aku benci padanya dulu. Karena sambelnya selalu lebih laku. Aku pikir dia mencuri resep keluarga kami. Tapi setelah dia meninggal, aku malah kehilangan rasa saingku sendiri. Buruk Mini membuka tas kecil itu, lalu mengeluarkan 2 lembar foto usang. Salah satunya membuat Sekar menahan napas. Itu foto ibunya Busri berdiri di depan kios ini, tersenyum dengan celemek merah. Di sampingnya, berdiri Buruk Mini muda. Mereka tertawa bersama. Ini mereka berteman? Tanya Sekar pelan. Lebih dari itu, jawab Buruk Mini. Kami saudara sepupu. Tapi bertengkar karena hal sepele resep sambal warisan nenek. Aku merasa paling berhak. Sri dia menciptakan versinya sendiri, dan ternyata lebih disukai. Sekar tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap foto itu, mencoba memahami luka-luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dulu, kami berjanji akan membuka warung sambal bersama. Tapi egoku merusaknya. Buruk Mini lalu mengeluarkan 1 cobek kecil dari tasnya. Ini milik nenek kami. Satu-satunya cobek yang dia wariskan. Aku simpan selama ini. Sekarang, aku ingin kamu yang pegang. Sekar menatap cobek itu. Ada ukiran kecil di pinggirnya, rasa menyatukan, bukan memisahkan. Bu, saya nggak yakin pantas menerima ini. Tapi kamu yang melanjutkan tradisi ini. Lewat rasa, lewat kerja keras, dan lewat kejujuran. Ibumu pasti bangga. Tangis Sekar pecah. Ia tak menyangka bahwa dari warung kecil, dari sambal terasi, sejarah bisa berubah. Dan luka bisa perlahan sembuh. Beberapa minggu kemudian, warung sambal Sekar buka cabang. Tapi kali ini, dengan papan nama baru. Sambal 2 keluarga, resep warisan rasa dan damai. Buruk Mini sering datang ke warung. Kadang membantu di dapur, kadang hanya duduk mencicipi sambal sambil bercerita ke pelanggan tentang masa lalu mereka. Jaka pun makin serius dengan Sekar. Ia ikut mengelola sistem distribusi sambal botolan, bahkan berencana membangun dapur produksi skala besar di Bantul. Dan pada suatu hari yang istimewa, tepat di tanggal kelahiran almarhumah Busri, Jaka melamar Sekar. Di tengah warung, dengan sambal 2 keluarga sebagai saksi rasa dan cinta. Sekar, dari banyak rasa yang pernah aku cicipi, cuma kamu yang gak pernah bikin aku bosan. Mau jadi istriku? Sekar mengangguk sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku mau, Jak. Dengan sambal atau tanpa sambal. Kisah jodoh di balik sambal terasi bukan sekadar tentang cinta 2 anak manusia, tapi tentang rasa yang bisa menyatukan 2 keluarga, menyembuhkan luka lama, dan mewariskan damai lewat cobek tua dan sambal hangat. Karena di balik setiap rasa, selalu ada cerita.